Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk pertemuan Dura terkait mata kuliah Enterprise Resource Planning atau ERP ya. Pembahasan terkait aplikasi sistem ERP di antaranya adalah ada procurement, ada sales dan distribution, ada finance dan accounting, dan juga ada inventory. Nah, kita bahas terkait salah satu sistem yang memiliki konsep ERP. Pertama ada measurement. Untuk measurement sendiri, siklus sistem measurement dimulai dari aktivitas pembuatan pembelian ataupun purchase requisition dari departemen. Ya, jadi kita melakukan proses pembelian dulu pada departemen tertentu. Kemudian setelah form permintaan disetujui oleh atasan departemen terkait dan disampaikan ke departemen pembelian, maka petugas departemen pembelian akan melakukan pemilihan pihak pemasok negosiasi harga. Dan kemudian diterbitkan pesanan pembelian ataupun purchase order sebagai bukti bahwa perusahaan telah menyetujui proses pembelian kepada pihak pemasok. Kemudian, proses penerimaan barang atau good receive oleh gudang berdasarkan pesanan pembelian tersebut. Berdasarkan kesepakatan, maka pemasok melakukan penagihan yang disertai faktur pajak untuk proses pembayaran, ya. Jadi ada bukti pembayarannya. Kemudian ada proses verifikasi penagihan ataupun invoice verification oleh Departemen Keuangan atau bagian keuangan. Setelah itu, dilakukan proses pembayaran ataupun payment kepada pemasok sebagai bukti pelunasan atas barang yang dibeli, gitu ya. Jadi secara garis besar adalah proses yang terjadi dalam sistem procurement adalah proses di mana kita ataupun sebuah perusahaan melakukan proses pembelian produk ya. Apakah itu produknya berbasis IT ya, seperti hanya pembuatan pembelian produk untuk software tertentu, ataupun misalkan pembelian berupa perangkat, barang ataupun barang-barang yang lain seperti itu. Ataupun bisa jadi inventaris kantor mungkin bisa ya seperti itu. Nah, ini secara dalam bentuk gambar ya, jika ditampilkan dalam bentuk gambar, proses ataupun siklus dari procurement adalah seperti ini ya, mulai dari purchase request, kemudian ada purchase order ya, ini permintaan pembelian, kemudian ada purchase order, ada permintaan pemesanan, kemudian ada good receipt ya, ada proses penerimaan barang ya, barang diterima dari departemen. Kemudian ada invoice verification, ada suatu tahapan di mana dilakukan sebuah verifikasi terhadap invoice ataupun faktur. Setelah itu melakukan pembayaran dan seterusnya. Itu pun akan terus berlangsung. Perbedaannya di sini adalah proses pengecekan verifikasi dilakukan sebelum terjadinya pembayaran seperti itu. Itu untuk siklus sistem placement. Untuk laporan dari placement sendiri, pertama ada laporan status permintaan pembelian ya. Jadi ada proses permintaan pembelian dari beberapa departemen tertentu ya. Kemudian ada laporan status pemesanan, apakah pemesanannya itu masih diterima atau tidak, di ACC atau tidak. Kemudian ada laporan pembelian, bisa laporan pembelian di situ dikategorikan juga berdasarkan bulan tertentu, ya harian tertentu, atau misalkan per tahun dan seterusnya, ataupun biasanya dilakukan per berapa triwulan misalnya, atau berapa, tapi identiknya sih berapa bulan ya. Misalkan dihitung bulan apa yang akan dilakukan proses pencetakan laporan pembelian seperti itu. Kemudian ada laporan retur pembelian. Nah, ini barangkali terjadi sebuah hal-hal yang tidak diinginkan
sehingga mengakibatkan adanya retur dari pembeli, entah itu karena barang yang dikirim tidak sesuai, barang yang dikirim ataupun barang yang diterima itu rusak, hilang dan seterusnya. Itu juga sama ya. Hilang di sini misalnya ada hilang beberapa dari bagian barang tersebut sehingga tidak utuh ketika sampai ke pembeli. Itu bisa dilakukan retur. Kemudian ada laporan kontrol pembelian. Nah, kalau kontrol pembelian itu lebih ke proses quality controlnya ya. Misalnya ada barang yang mm, dilakukan penambahan komponen ataupun aksesoris tertentu, atau misalnya kalau dari sisi aplikasi misalnya ada bagian-bagian fitur tertentu sehingga harganya bertambah dengan adanya fitur tersebut misalnya dan seterusnya. Ambil contoh misalnya ada sebuah eh, pemesanan aplikasi gitu ya. Aplikasi contoh misalnya aplikasi pengelolaan data karyawan. Nah, di data karyawan itu ada proses di mana dilakukan pengajuan cuti misalnya. Karena misalnya pengen menambah fitur, ingin proses pengajuan cuti itu dilakukan dengan otomatis ya, misalnya melalui SMS gateway ataupun melalui pesan otomatis dari WhatsApp ya, atau bisa disebut dengan broadcast WhatsApp ataupun WhatsApp Blast. Nah, itu juga sama karena kita menggunakan pihak tambahan, fitur tambahan itu juga sama akan menambah proses kontrol pembelian gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada sales distribution. Nah, yang kedua, sales and distribution adalah di sini dijelaskan bahwa siklus manajemen penjualan dimulai dari kegiatan pre-sales ataupun sales kontrak ya, yaitu negosiasi harga dengan pihak pelanggan, kemudian disertai dengan pembuatan penawaran harga atau quotation. Selanjutnya kemudian dilanjutkan dengan proses pemrosesan order penjualan ataupun sales order. Sekarang ini penerapan sistem ERP ini dapat dilakukan menggunakan web based ya, Setelah itu, administrasi penjualan, pengecekan persediaan barang di gudang ya. Selain itu, administrasi penjualan mengecek persediaan barang di gudang untuk menyediakan barang yang diperlukan untuk memenuhi order penjualan. Hal ini dikenal dengan istilah inventory sorting. Coba lihat ke bawah. Uh, Setelah barang tersedia, maka dilakukan proses shipping, yaitu aktivitas pengiriman barang ke tempat pelanggan dengan pembuatan surat jalan ataupun SC dan delivery order ataupun DO. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas billing, yaitu proses pembuatan faktur ataupun kwitansi, faktur pajak, kwitansi yang disampaikan ke pelanggan untuk proses penagihan. Berdasarkan tagihan tersebut, pelanggan melakukan pembayaran. Jika dilihat dari segi perusahaan, akan dilakukan proses penerimaan atas nilai piutang pelanggan receipt account receivable. Ya, jadi kalau untuk sales dan distribution di sini lebih ke garis bawahnya adalah delivery order ya. Jadi barang akan dibayarkan kalau misalnya sudah nyampe di pelanggan, dan ketika pelanggan melakukan proses pengecekan ternyata barangnya sesuai, maka dibuatkanlah sebuah faktur pembelian ya. Seperti itu, maka terjadilah sebuah transaksi. Nah, karena kan zaman sekarang itu sudah masuknya itu era digital, ada era destruktif 4.0 gitu ya. Sebabnya ada sebuah teknologi yang luar biasa canggih gitu ya. Karena bisa mengotomatisasi setiap aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Dalam hal ini contoh misalnya proses delivery order dan proses pembuatan faktur pajak, faktur komersial dan kwitansi ini tidak perlu disampaikan kepada pelanggan secara fisik, tetapi cukup misalnya jangan lupa untuk melakukan eh, mengklik tombol tertentu misalnya, nanti akan muncul faktur pembeliannya misalnya dikirim ke email kah, atau kan faktur tersebut dikirim via WhatsApp dan seterusnya. Nah, ini siklus sales distributionnya ya. Ada pre-sales, kemudian
ada sales order processing, jadi ada proses pemesanannya, kemudian ada inventory searching, ya. Kemudian di sini proses apa namanya itu mencari sumber produk yang akan dipesan gitu ya, produk yang sudah dipesan dicari, istilahnya kalau bisa dikatakan ini proses packing ya. Kemudian ada shipping delivery, ini pengiriman kepada pelanggannya. Kemudian dibuatkan billing atau invoice, karena sekarang sudah basisnya teknologi, invoice dan billing itu biasanya sudah otomatis ada di aplikasi begitu. Tapi ketika kita berbicaranya hal fisik, maka proses pembuatan billing atau invoice ini dilakukan langsung kurirnya gitu ya, atau pengirimannya. Nah, pengirim barang. Nah, di sini lebih difokuskan kepada orang yang menjual ataupun yang mengirim itu masih bagian dari perusahaan. Atau kalau misalkan ada yang namanya bantuan kurir itu lain cerita lagi. Kemudian ada receipt ya, proses pembayaran, penerimaan dan pembayaran, receipt dan payment, dan seterusnya. Ini akan terus berulang ya. Jadi kalau siklus sales distribution ini pokoknya lebih panjang daripada yang tadi ya, seperti itu. Penggunaan sales dan distribution meningkatkan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, yaitu mempercepat proses penerimaan pesanan sampai pengiriman barang dengan tepat waktu. Ini juga sama ya. Jadi kalau misalnya yang sales distribution ini memiliki keuntungan yang lebih, diantaranya adalah proses pengiriman barang lebih cepat dan dipastikan tepat waktu gitu kan ya, kan dikirim oleh pihak tertentu. Kemudian memberikan informasi penjualan dan analisa penjualan yang dibutuhkan pihak pelanggan. Kemudian membuat perencanaan penjualan untuk perhitungan pembuatan bahan material, perencanaan pembuatan pembelian dan produksi barang di masa depan. Seperti itu. Nah, ini ada karakteristik modul sales dan distribution. Pertama ada fasilitas delivery order ya, fasilitas. Nah, untuk fasilitas delivery order ini memungkinkan uh, kepercayaan pelanggan itu lebih meningkat ya, karena pada saat dia melakukan pemesanan langsung otomatis uh, proses pihak dari penjual itu melakukan proses pengecekan produk, kemudian proses akhir packing ya, dan setelah itu baru dikirim, diantarkan ke tempat tujuan. Dan proses pengantaran itu dipastikan lebih cepat, misalnya hanya berlaku di daerah tertentu seperti itu, ataupun masih dalam satu wilayah, satu kota dengan penjual gitu ya. Kalau misalnya memang uh, dengan jarak tertentu dan sudah melewati luar kota gitu, nah itu membutuhkan bantuan terkait kurirnya seperti itu. Kemudian ada fasilitas sales invoice ataupun faktor komersial, faktor pajak, dan kwitansi secara otomatis untuk proses penagihan ke pelanggan. Nah, ini tadi ya, karena sudah berbasis teknologi, semua dilakukan secara otomatis, baik faktor komersial, faktor pajak, dan kwitansi. Fasilitas sales return atau transaksi pengembalian barang ataupun return jual dari pelanggan dengan alasan tertentu. Nah, ini hal ini terjadi apabila ada hal yang tidak diinginkan, ada hal yang tidak sesuai dengan harapan dari pelanggan, ada barang yang memang rusak ataupun tidak layak pakai, misalnya ada barang yang tidak seharusnya seperti itu gitu ternyata dikirimkan harapan juga sama, lebih ke bentuknya ke retur ya, seperti itu. Oke, nah ini laporan dari sales dan distribution. Laporan sales kontrak dan outstanding sales kontrak itu ada ya. Kemudian sales order dan outstanding sales order. Kemudian laporan penjualan, entah itu per hari, per minggu, per bulan, per 3 bulan, atau bahkan per tahun, itu juga disesuaikan untuk laporannya. Karena kalau untuk sales order ini transaksinya cukup tinggi ya. Kemudian laporan analisa penjualan, ada laporan retur penjualan ya, barang yang dikembalikan, ada
laporan delivery update. Nah, biasanya laporan delivery update itu mau menjelaskan barang tersebut sudah terkirim atau belum, sudah berada di posisi mana. Itu biasanya dengan berkaitan dengan proses pelacakan barang ya, ataupun proses tracking ya, seperti itu. Kemudian ada laporan komisi sales person, laporan kredit pelanggan, dan laporan gross profit seperti itu. Ada finance dan accounting. Pada sistem ERP, untuk menyusun laporan keuangan dilakukan melalui aplikasi program General Ledger. Semua data transaksi diperoleh dari sistem proses transaksi yang lainnya. Nah, ada sales transaction processing system ya, atau sales order processing, billing, sales analyst gitu ya. Nah, kemudian purchase transaction processing system. Ada processes, ada inventory, ada processing, ada cash receipt dan disbursement transaction processing system gitu ya. Account receivable, kemudian cash receive, account payable, cash disbursement ya juga sama. Ada payroll transaction processing system, ada payroll dan timekeeping. Nah, ini contoh aplikasi finance accounting bagian dari sistem ERP. Ini ada payroll transaction. Nah, biasanya payroll transaction itu terjadi dalam perusahaan umumnya pada proses pengiriman dana ke karyawan, entah itu pengiriman gaji ataupun dana bonus ataupun dana-dana yang lain yang memang ada dalam aturan perusahaan tersebut seperti itu. Ini sifatnya uh, real time gitu ya. Misalnya untuk waktu itu, untuk bulan itu gitu ya, dan seterusnya. Ini kalau untuk finance accounting itu tampilan seperti ini ya, cukup panjang dan rumit. Jadi hasil akhirnya ya berupa kembali lagi berupa laporan gitu ya. Nah, ini ada general ledger ya. General ledger merupakan jantung dari sistem informasi akunting karena akan dihasilkan laporan keuangan. Ada financial reporting untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, laporan analisa rasio keuangan, dan laporan keuangan lainnya. Nah, gitu ya. Nah, saya yakin teman-teman lebih paham terkait akuntansi gitu ya. Namun di sini saya hanya mengingatkan dan sharing kepada teman-teman gitu ya. Barangkali ada yang mau diperbaiki, ada yang mau ditambahkan, ada yang mau dikoreksi, mangga silahkan. Rekan-rekan boleh silakan memberikan informasinya di kolom komentar atau bisa langsung ya mangga seperti itu. Nah, ini general ledger ya, rekan-rekan boleh diingat-ingat kembali terkait pengertian seperti ini. Salah satu kegunaannya adalah penyajian laporan keuangan secara otomatis atau automatic reporting. Kemudian ada sistem pelaporan yang bertingkat dan informatif ya. Bertingkat ini kan berjenjang ya, mulai dari tingkat informasi tersebut dasar, menengah ataupun tingkat yang lebih baik, yang lebih tinggi lagi. Kemudian informatif, mudah dibaca informasinya, penyajiannya juga mudah difahami. Kemudian dapat menyimpan data untuk periode yang tak dibatasi dan dibatasi oleh kapasitas hard disk yang digunakan. Nah, ini untuk periode penyimpanan datanya itu memang salah satunya yang general ledger ini tidak dibatasi ya, tapi hanya dibatasi oleh hard disk ataupun media penyimpanan lainnya seperti itu. Laporan yang dihasilkan mulai dari laporan neraca dan laba rugi ya, karena ini general ledger, sesuatu yang berkaitan erat dengan akuntansi. Maka laporan yang dihasilkan pun tidak terlepas dari nilai-nilai akuntansinya. Mulai dari tadi ya, laporan neraca dan laba rugi, laporan rincian dan highlight laporan keuangan, laporan rincian biaya per pusat, kemudian laporan rincian saldo perkiraan, kartu buku besar, neraca saldo, neraca daftar
jurnal transaksi gitu ya, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada inventory. Melalui model inventory maka akan dapat dikendalikan persediaan bagi perusahaan. Nah, kalau inventory sendiri itu lebih difokuskan kepada persediaan barang-barang tertentu dalam perusahaan, entah itu barang yang sifatnya itu dapat habis dalam waktu dekat ataupun barang-barang yang memang dapat habis tetapi dalam kurun waktu tertentu. Nah, di mana akan berdampak terhadap penggunaan modal kerja yang dapat digunakan untuk menumpuk jumlah persediaan menjadi lebih rendah tanpa harus mengganggu kelancaran proses produksi. Juga dapat mengurangi tingkat kerugian persediaan yang tak terpakai lagi ya, rusak atau damage dan persediaan yang kadaluarsa atau expired date. Jadi ketika teman-teman berbicaranya inventory, bisa kita asumsikan inventory ini adalah suatu kita asumsikan gudang lah ya. Nah, di gudang itu kita harus pandai-pandai itu melakukan proses pengecekan mana barang yang memang masih layak pakai, mana barang yang memang dalam tanda kutip sudah mendekati masa masa kadaluarsa, mana barang-barang yang dirasa rusak dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada alasan uh, perlu adanya inventory. Pertama, dapat memenuhi kebutuhan pelanggan pada waktu tertentu. Jelas ya, untuk inventory ini bisa dikatakan stok ataupun persediaan ya. Nah, dengan adanya stok, otomatis pihak perusahaan, ya, pihak pembeli itu akan lebih memiliki waktu yang panjang dan lebih siap untuk menghadapi pelanggan karena memang stok barang yang kemungkinan dibutuhkan oleh pelanggan, oleh konsumen itu jauh lebih memenuhi begitu. Kemudian mengambil keuntungan ketika ada potongan harga dari pihak pemasok ya, dari fluktuasi harga meningkat ya. Kemudian menyediakan persediaan cadangan atau buffer untuk kondisi pemerintah yang tidak menentu, permintaan yang tidak menentu, maaf. Kemudian menjaga kelangsungan proses produksi. Ada klasifikasi inventory mulai dari ada raw material ya, kemudian ada work in process, ada finish goods ya. Nah, raw material merupakan bahan dasar dari suatu industri yang digunakan untuk memproduksi barang-barang siap jual ke pihak pelanggan. Tapi hal ini tergantung dari jenis perusahaan masing-masing, di mana raw material di perusahaan dapat menjadi sebagai finish goods ya dari perusahaan lainnya. Kemudian work in process merupakan inventory yang sudah diolah untuk proses menjadi barang jadi atau finished goods yang masih setengah jadi dalam proses penyelesaian. Dalam perusahaan industri manufaktur, maka proses work in process memerlukan biaya proses mesin, bahan pembuatan, dan tenaga kerja. Ada finished goods ya, finished goods ini merupakan barang yang siap dikirim atau siap dijual kepada pihak pelanggan. Artinya barang tersebut sudah dilakukan proses pengujian pada barang tersebut, sudah dilakukan proses pengecekan secara berkala gitu ya. Jika memang barang itu berkaitan dengan digital, contohnya misalkan untuk penjualan aplikasi, barang tersebut berupa aplikasi, maka sudah dilakukan proses pengecekan, proses testing, entah itu black box testing ataupun white box testing. Sementara jika barang yang dijual itu berupa barang, berupa produk yang mudah yang bisa disentuh gitu ya. Nah, dia sudah melakukan proses quality control gitu ya, sudah dilakukan proses pengecekan yang memang berkala ya, meminimalisir adanya hal-hal yang tidak diinginkan dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada just in time. Inventory identik dengan menumpukan sejumlah uang ataupun investasi yang mengganggu cash flow suatu perusahaan. Terlebih jika inventory tersebut tidak bergerak. Just in time adalah metode yang digunakan untuk penanganan sistem inventory. Di mana manfaatnya tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, inventory berkurang sehingga investasi dalam inventory berkurang, yang akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.
Jelas ya, ketika inventory berkurang, entah itu karena inventorinya rusak, hilang, ataupun dengan masalah yang lain, tentunya akan mempengaruhi kinerja keuangan. Jadi proses penerimaan penerimaan uang dari hasil penjualan barang itu akan berkurang karena ada beberapa inventory yang berkurang. Misalnya, jika barang tersebut yang dimaksud adalah komputer, adalah sistem operasi. Kemudian yang kedua ada barang kadaluarsa, kemudian kualitas inventory akan meningkat, lalu selanjutnya mengurangi proses inspeksi ataupun pengecekan kembali. Kenapa mengurangi? Karena sudah dilakukan proses pengecekan sebelumnya, dilakukan secara berulang-ulang. Ambillah contoh misalnya kalau misalnya perangkat itu berupa barang yang dijual itu berupa sebuah aplikasi, maka ketika aplikasi itu sudah dilakukan proses pengetesan mulai dari fungsinya ataupun ada eh, celah-celah di codingnya, ya white box testing ataupun black box testing gitu ya, maka ketika sistem tersebut sudah autopilot itu akan sangat minim terjadi yang namanya proses perbaikan ataupun proses pengecekan yang dilakukan secara berulang-ulang karena sebelumnya memang sudah dilakukan proses pengecekan secara berkala ya. Selanjutnya di sini ada lead menjadi lebih baik ya, lead time, produktivitas meningkat, kemudian fleksibilitas lebih besar, hubungan dengan pihak supplier menjadi lebih baik. Itu terkait